Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Ferdianza, NPM 201501085 dari PSTIA. Nah, di sini saya akan membahas mengenai eh, API untuk reservasi rusunawa saya. Project saya yaitu mereservasi rusunawa dengan menggunakan data-data empat input ini, yaitu nama, nomor HP, NIK, dan lama tinggal. Nah, di sini untuk membuat API sendiri, saya menggunakan VS Code sebagai medianya. Lalu di sini terdapat beberapa fungsi yang ada di controller, di mana fungsi yang utama yaitu CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, di sini untuk read-nya sendiri saya menggunakan fungsi index, di mana dari model preservasi itu yang ini, di mana data-data tabel ini itu akan dimasukkan ke variabel data, lalu respon kembaliannya itu akan variabel data yang tadi. Jadi data-data yang terdapat pada tabel preservasinya. Nah, kemudian di sini ada fungsi create. Nah, di fungsi create ini sama seperti namanya, yaitu untuk membuat, di mana model preservasi juga itu dijadikan data, tapi di sini dibuat new karena tadi preservasi juga sudah dipakai di fungsi index. Jadi dimasukkan ke data, lalu dari data tersebut eh, kita masukkan nama dengan merequest input namanya dari Postman. Lalu di sini kita juga input nomor HP, lalu input NIK, dan input lama tinggal yang akan dimasukkan ke data dari keempat inputan tersebut. Lalu data nanti di save, lalu echo di sini untuk menjelaskan bahwa kata-kata berikut data keterangan reservasi ini akan dimasukkan gitu di dalam responnya. Kemudian respon JSON data tadi direspon kembali. Kemudian di sini saya juga menggunakan fungsi show. Fungsi show tersebut seperti untuk read, jadi dia berdasarkan parameter ID. Misalkan nanti kita sudah membuat di sini nama dan kita masukkan input-inputnya ini, nanti akan dikeluarkan ID. Misalkan kita baru pertama kali mereservasi, jadi ID-nya pasti 1. Jadi kita untuk menggunakan fungsi show, itu kita bisa show menggunakan parameter ID, yaitu misalkan kita sudah buat 1, jadi show ID ke 1. Makanya dia di sini menggunakan find, fungsi find. Jadi dia akan mencari ID tersebut berdasarkan model preservasinya, lalu dimasukkan ke data. Lalu nanti dia akan mengembalikan data tersebut, data yang sudah dicari tersebut. Kemudian di sini ada fungsi update. Nah, di mana fungsi update sendiri parameternya yaitu request dan ID. Nah, di sini model preservasi itu define juga ID-nya. Jadi di ID-nya itu define dulu. Dibutuhkan parameter ID yang mau diedit itu yang mana. Lalu nama itu diinput kembali, nomor HP diinput kembali, NIK diinput kembali, dan lama tinggal diinput kembali karena kan kita mau ngupdate. Kemudian di save sama seperti tadi, data keterangan itu reservasi bersedia diubah, lalu di return responnya menggunakan JSON data kembali diinputkan berarti. Lalu terakhir itu ada destroy untuk menghancurkan. Nah, di sini menggunakan parameter ID juga. Jadi misalkan ID terakhir yang kita hapus, misalkan ID pertama tadi, jadi ID ke 1 akan define dulu di modelnya, lalu dimasukkan ke data. Lalu dari data tersebut nanti di delete. Variabel yang ada di data tersebut di delete. Lalu nanti akan ditampilkan respon kata-kata data berhasil terhapus. Nah, di sini modelnya tadi, model preservasinya. Di sini tabel itu preservasi dengan variabelnya atau nama yang bisa kita inputkan, itu nama, nomor HP, NIK, dan lama tinggal ya. Kemudian di sini ada migrasinya. Jadi di sini itu ada nama, nomor HP, NIK, lama tinggal, serta ID-nya yang akan kita masukkan ke PHP MyAdmin ya. Lalu juga terdapat timestamp. Nah, selanjutnya ada routes. Di sini sama seperti namanya routes, yaitu mengendalikan rute. Nah, jadi di sini jika kita ingin menggunakan untuk create, untuk membuat, digunakan fungsi post di sini.
karena post sendiri memang fungsinya untuk create. Lalu dari create tersebut di sini adalah rutenya, rute URL ya. Jadi jika kita menggunakan fungsi create, maka kita akan pergi ke URL, misalkan di sini localhost 800/preservasi/create. Lalu nanti si router ini akan merutekan kita untuk menggunakan fungsi preservasi controller tadi yang ada di sini untuk menggunakan fungsi create-nya. Jadi fungsi create-nya itu yang ini. Nah, nanti di sini akan dijalankan sesuai dengan URL yang diberikan, kita inputkan di sini. Nah, jadi kalau kita misalkan pergi ke sini, maka create-nya akan dijalankan. Selanjutnya juga seperti itu, namun di sini menggunakan fungsi get, di mana get sendiri untuk mengambil, untuk mendapatkan. Jadi dia mendapatkan data-datanya. Nah, lalu kita menggunakan URL ya untuk indeksnya, preservasi/index. Lalu nanti dia akan menggunakan fungsi fungsi index yang ada di controller. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, ini get, namun yang ini lebih spesifik lagi karena kalau index itu lebih ke seluruh ID ditampilkan, dan di sini hanya salah satu ID saja. Jadi dia menggunakan find fungsinya. Lalu menggunakan show yang ada pada controller tadi. Kemudian selanjutnya ada delete. Di sini delete sama seperti tadi menggunakan parameter ID. Jadi ditentukan dulu ID-nya berapa, lalu jika sudah dimasukkan URL nanti maka dia akan menjalankan fungsi destroy, di mana akan menghapus data yang ada di sesuai ID-nya, sesuai ID yang kita inputkan. Selanjutnya ada fungsi put, di mana put ini sendiri fungsinya untuk mengubah atau mengedit atau mengupdate. Di mana di sini juga menggunakan parameter, jadi disesuaikan dulu parameter ID-nya. Jika sudah sesuai, maka akan menjalankan fungsi update sesuai dengan controller yang ada di preservasi controller. Baik, kita jalankan sekarang. Pertama kita lihat terlebih dahulu untuk indeksnya. Menggunakan fungsi get, jangan lupa karena dia sesuai dengan routernya. Dan memang harus sesuai juga dengan menggunakan get untuk mendapatkan datanya. Lalu di sini kita lihat terdapat ID 1, ID 2, ID 3, ID 4, ID 5. Oh, ID 2-nya tidak ada karena sudah dihapus. Nah, di sini ID sendiri itu menggunakan increment, jadi dia akan selalu bertambah setiap data itu dimasukkan. Dan di sini terdapat nama, nomor HP, nick, alamat tinggal, created at, dan updated at, tergantung dari timestamp tadi ya yang kita sudah inputkan. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan fungsi show terlebih dahulu. Misalkan saya ingin show ke 4, ID ke-4, parameternya berarti ID-nya ke-4, show 4 berarti. Kita get juga, kita send. Nah, nanti dia akan menampilkan di sini get. Dia akan menampilkan data sesuai parameter ID-nya yaitu 4. Nah, di sini 4, nama, nomor HP, nick, alamat tinggal, created, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada fungsi create. Kita bisa buat fungsi preservasi create, lalu kita bisa masukkan di Postman sendiri untuk menginputkan datanya. Di sini namanya Dea, kita misalkan ubah namanya Ferdi. Lalu nomor HP-nya 222, nick-nya kita asal saja. Nah, di sini 10 bulan. Nah, setelah kita sudah selesai inputkan fill label yang ada di sesuai dengan model preservasinya, kita tinggal send aja. Kita ubah dulu di sini. Ini jangan sampai lupa kita buat post. Nah, karena kalau metode salah, nah dia akan mengeluarkan fungsi error yaitu part 05. Metode tidak bisa digunakan. Nah, di sini post. Nah, di sini sudah masuk bahwa data ID ke-6 karena ID ke-5 tadi terakhir jadi menggunakan increment. Lalu di sini ada nama, nomor HP, nick, alamat tinggal serta tanggal pembuatannya. Kemudian kita juga bisa indeks lagi ya, kita biar ngecek kalau sudah kita lupa, kita ini dulu, kita get dulu. Jangan lupa kita get. Nah, di sini kita cek lagi apakah sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk ID ke-6 Ferdi. Kemudian kita juga bisa mengupdate si Ferdi. Kita update sesuai dengan yang ada di VS Code ini. Nah, update/ID dia. Kita update /6 berarti.
Nah, di sini kita ubah dulu apa yang ingin kita ubah. Misalkan Ferdi Yanza, kita tambah Anzanya. Lalu untuk nomor HP nik lama 3 seperti itu saja. Nah, di sini kita ubah, kita metode put. Lalu kita send. Nah, di sini ada data keterangan reservasi berhasil diubah. Ini berkaitan dengan echo yang kita gunakan tadi. Lalu di sini ada data-datanya, dan datanya itu sudah berhasil diubah, yaitu nama Ferdiansa. Kita cek lagi untuk memastikan apakah benar dengan menggunakan show kali ini, show ke 6. Kita get dulu, kita ganti metodenya. Nah, di sini sudah ada ya keterangannya dari show ke 6. Itu yaitu Ferdianza, nomor HP, nik, dan nama tinggal itu 10 bulan. Sudah berhasil terganti berarti. Setelah kita sudah menggunakan fungsi create, kita sudah update, kita sudah read, sekarang waktunya kita delete. Nah, untuk delete sendiri, untuk rute, tadi saya menggunakan preservasi /delete dan /id-nya. Dimana ID-nya yang akan kita hapus yaitu ID ke-6 ini. Kita delete /6. Nah, menggunakan metode delete. Kita tinggal send saja. Nah, di sini data berhasil terhapus. Kita tinggal lihat indeks, kita lihat di indeks sekarang, apakah data tersebut sudah berhasil terhapus atau tidak. Oh ya, kita ubah dulu ininya untuk fungsi get, metode get. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah habis, berarti yang ke-6 sudah terhapus. Kita cek menggunakan show apakah bisa. Show /6. Kita send. Nah, dia sudah tidak ada di sini. Oke, kita kembali ke indeks lagi. Baik, ini juga berkaitan dengan fungsi dengan table yang ada di phpMyAdmin. Jadi kita bisa melihat juga dari table di sini, di mana dia sesuai dengan environment yang kita masukkan. Environment itu di sini. Nah, di sini saya menggunakan database itu API dengan tabelnya yang sudah saya migrasikan, yaitu preservasis. Nah, jadi ada di sini. Nah, jika kita refresh, ini karena sebelumnya masih 5, memang 5 ya, karena sudah kita ini kan. Nah, yang ke-6 kan sudah kita hapus tadi, jadi dia 5. Ini juga sesuai, jadi dia saling terhubung, karena kita menggunakan SAM juga. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Berikut ini adalah API sederhana dari reservasi Rusunawa. Dan saya mohon maaf bila saya ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.